Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pertemuan kita pada sore hari ini pelajaran kita seperti biasa, yaitu belajar kitab Tanbihul Muta'alim yang menjelaskan atau membahas tentang adab. Jadi perlu diketahui untuk anak-anakku semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ya. Manusia hidup itu harus ada adab. Karena yang membedakan manusia dan hewan adalah adab. Apa ada hewan kalau kencing, kalau BAB di toilet? Ada. Ada? Enggak? Enggak ada. Nah, makanya itu kalian semua sebagai manusia harus benar-benar belajar adab supaya nanti kalian dewasa bahkan sampai tua hidupnya mulia, karena dari kecil kalian sudah dididik dengan adab atau akhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Wa kana indal mughirati mahabatu Ibrahim mithla mahabatil amiri wala. Ya, bareng-bareng, 1, 2, 3. Wa kana indal mughirati batu Ibrahim mithla mahabatil amiri wala. Lagi. Wa kana indal mughirati mahabatu Ibrahim lama abadil amiri wala. Wakana lan ono ingdal Mughirati monggohe Syekh Mughirah apa mahabatu Ibrahima wedine Syekh Mughirah maring Syekh Ibrahim mithla mahabbatil amiri wala. Mithla mahabbatil amiri ngumpamani wedi marang ratu kang nguasani. Jadi maksudnya Syekh Mughirah itu mempunyai seorang guru yang bernama Syekh Ibrahim. Karena pembahasan kita pada bab ini masih mengenai tentang adabnya seorang murid kepada guru. Syekh Mughirah mempunyai seorang guru yang bernama Syekh Ibrahim. Syekh Mughirah ini takutnya kepada gurunya, yaitu Syekh Ibrahim, sangat luar biasa. Seperti takutnya Syekh Mughirah kepada seorang pemimpin yang di situ pemimpinnya sangat menguasai negara atau daerah tersebut.
Bisa jadi pemimpin tersebut kejam. Nah, Syekh Mughirah itu takut kepada gurunya seperti itu. Makanya salah satu adab seorang santri adalah harus takut kepada guru. Karena guru itu sama seperti kedua orang tua. Orang tua ya ada karomahnya atau ada kemuliaannya, dan juga ada bahayanya kalau kita melawan. Begitu juga seorang guru. Seorang guru pun ada karomahnya dan juga ada bahayanya kalau tidak taat. Makanya banyak sekali manusia yang belajar ilmu tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebabnya apa? Sewaktu dia belajar ilmu, dia tidak patuh kepada gurunya. Dan juga banyak seorang santri yang mondoknya cuman nggak nyampe puluhan tahun, bahkan ada yang 3 tahun, 5 tahun, tapi setelah pulang sampai rumah dia menjadi seorang ulama dan menjadi tokoh agama di desanya. Karena apa? Karena sewaktu dia mondok atau sewaktu dia ngaji, dia taat kepada gurunya. Nah, santri yang seperti inilah yang mendapatkan barokah guru. Makanya kalian semua di sini harus taat kepada guru. Jadi kalau abah ngomong A, selaginya itu bagus. Tapi kalau sana nyemplung sawah ya jangan. Sana makan batak ya jangan. Jadi maksud taat di sini adalah apabila seorang guru itu memerintah perkara yang bagus, yang baik, yang di situ bisa bermanfaat untuk dirinya atau untuk diri seorang santri tersebut. Makanya hati-hati kalian, bagaimana caranya supaya ilmu itu bisa masuk ke dalam hati. Caranya apa? Yang pertama seperti Syekh Mughirah, takut kepada seorang guru. Makanya kalau di Jawa itu Masya Allah, gurunya lewat saja pada nunduk. Karena apa? Itulah adab. Di Jepang pun seperti itu. Siswanya berangkat sekolah, gurunya naik mobil, semua siswanya pada berdiri beri penghormatan. Nah, itu namanya murid yang takzim, yang memuliakan guru. Makanya kalau kalian pingin mendapatkan ilmu yang kalian cita-citakan di pesantren, maka yang pertama adalah taatlah, patuhlah kepada guru. Banyak kok seorang santri yang merasa paling pinter. Di situ merasa paling pinter, jadi dia tidak pernah menghargai gurunya, tidak pernah takzim kepada gurunya, tidak pernah memuliakan gurunya. Akhirnya apa? Pulang tidak jadi apa-apa, malah jadi orang yang menyusahkan orang tuanya, bahkan menyusahkan warganya. Dan juga tidak sedikit di pesantren, dia itu bisa dibilang santri paling on lah, paling goblok, suruh hafalan susah, ngajinya susah, tapi dia taat kepada guru, patuh kepada guru, memuliakan guru, mengagungkan guru. Setelah pulang ke rumah dia menjadi seorang ulama. Emang ada, Bah? Banyak, nggak cuman ada aja, Bah.
banyak. Makanya contoh kalau Abah ngomong besok hari Minggu jam 9 datang ke pondok, apa namanya, kita bersih-bersih atau latihan hadroh, berangkat. Hari Minggu ngaji, berangkat, jangan mainan dara. Paham ya? Gimana mau dapat ilmu yang bermanfaat, perintah guru saja tidak diamalkan, maka ngajinya bisa sia-sia. Nah, makanya kalian semua, kita belajar kitab Tamihul Muta'alim ini, kita mencontoh seorang syekh, yaitu Syekh Mughirah. Beliau mempunyai guru yang bernama Syekh Ibrahim. Syekh Mughirah ini takutnya luar biasa kepada gurunya. Takutnya luar biasa kepada Syekh Ibrahim, seperti takutnya Syekh Mughirah kepada seorang pemimpin yang menguasai negara atau menguasai desanya. Maka dari itu, kalian semua harus tetap semangat dalam mengaji, tetap optimis dalam mengaji, jangan sampai bosan, jangan sampai males, ya. Karena dari kecil kalian rajin mengaji, itu nanti kalau kalian sudah besar, kalian akan terbiasa untuk mengaji. Paham ya? Nah, makanya kalian jangan bosan-bosan mengaji di sini, dan juga jangan malas-malas, karena sifat malas itu tidak akan memberikan sesuatu yang kita cita-citakan. Contoh Imo pingin menjadi seorang ustadz, tapi Imo ngajinya males-males. Mustahil Imo akan menjadi ustadz. Orang ngajinya males-males kok. Nah, maka dari itu kalian semua tetap semangat ya. Jadi pelajaran kita pada sore hari ini membahas kitab Tamihul Muta'alim atau tentang adab, yang kita bahas adalah takutnya seorang murid kepada guru. Paham ya? Semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah supaya kita selalu menjadi manusia yang beradab dan menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat.